Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga di sini saya mampu diberikan kesempatan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Kemudian salawat salam tercurah limpahkan selalu kepada baginda dalam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bu Dewi Bik Nabilatul Fazia selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi kelas 4E PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis. Untuk hadisnya, di sini saya mengambil sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Utsman ibnul Haitsam haddatsana Auful Hasan an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kitta an alhaqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaulun walau amrahum mumra'atan. Yang artinya di sini telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisan, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal. Waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia ini telah dipimpin oleh seorang anak perempuan dari putri Raja Kisra. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Jadi dalam hadis itu diriwayatkan oleh Utsman bin Haisan, ya. Nah, jadi untuk penjelasan dari hadis ini adalah bahwa ketika itu ada salah satu sahabat Nabi di sini, Utsman bin Haisan ini dia menceritakan ya kepada Auf Al Hasan dari Abu Bakrah ya, bahwa ini tuh bermula dari ketika ia ingin bergabung dengan para penunggang unta ya, ketika berperang dengan ya, ketika ingin berperang gitu. Nah, kemudian dia berkata ya, pas dia sampai ke Rasulullah SAW, bahwa penduduk Persia ini dipimpin oleh seorang perempuan dari Raja Kisra. Jadi untuk ya di sini kata Rasulullah SAW bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Jadi itu ya. Jadi suatu kaum itu tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Artinya ketika ada satu kaum yang memang dipimpin oleh seorang wanita, ya maka kaum itu tidak akan berkembang, kaum itu tidak akan maju. Karena pada hakikatnya ya seorang wanita itu memiliki sifat atau ya yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dijalankan gitu. Jadi untuk kepemimpinan ini sendiri lebih bagusnya atau lebih baiknya dijalankan oleh seorang laki-laki. Jadi dalam perspektif hadis, menurut Rasulullah SAW ini disebutkan bahwa tidak akan beruntung ketika suatu kaum dipimpin oleh perempuan. Nah, kemudian juga menurut para ulama di sini ya dijelaskan bahwa ya di sini juga ya yang diriwayatkan oleh Tabiul Atba yang berasal dari golongan tua ya,
Hidupnya beliau lebih dan menetap di Basra dan wafat pada tahun 252 Hijriah. Intinya, ya, para ulama pun sepakat. Ya, jadi di sini untuk para ulama ya, oleh sebab itu nih di sini untuk Muhammad Jarir At-Tabrani dan juga Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa di sini ya hadis Abi Bakrah yang tadi telah saya sampaikan hanya melarang perempuan menjadi top leader seperti halnya kepala negara Islam atau khalifah ya. Untuk jabatan lainnya boleh, ini menurut mereka ya, seperti jumhur ulama. Nah, di sini juga seperti jumhur ulama juga berpendapat demikian. Namun ya kalau At-Tabrani dan juga Ibnu Hazm masih membolehkan perempuan itu menjadi perdana menteri atau hakim ya, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan ya. Jadi untuk pendapat para ulama ini tidak membolehkan bahwa perempuan ini menjadi seorang pemimpin gitu ya. Tapi kalau dalam pendapat Al-Tabrani dan juga Ibnu Hazm ya, beliau berdua masih membolehkan gitu bahwa perempuan itu bisa menjadi perdana menteri atau hakimnya. Nah, kemudian juga ya berdasarkan hadis dari Abi Bakrah itu disebutkan di sini ya bahwa melarang gitu perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya. Jadi perempuan itu tidak bisa menentukan urusan bangsanya gitu secara sendiri, karena perempuan itu butuh ya yang namanya pendapat dan juga saran dari yang lain gitu ya, sesuai dengan asbab al-wurud daripada hadis ini, yaitu telah diangkat anak perempuan dari Raja Kisra ya untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia ya. Bahwa sudah diketahui juga sebagian besar raja-raja pada masa itu kekuasaannya hanya di tangan sendiri gitu. Jadi dan juga mereka diktator ya. Hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya. Nah, ketetapan itu juga tidak boleh digugat. Nah, maka dengan demikian ya, bahwa di negara-negara Islam setiap ya bahwa kepala negara dianggap sebagai khalifah gitu, di mana fungsi khalifah adalah mengganti dari seorang nabi gitu untuk menjadi kepala negara. Jadi dalam perspektif hadis yang tidak boleh menjadi pemimpin perempuan gitu, karena perempuan itu ya tidak bisa menjadi seorang pemimpin ya. Jadi di sini yang dibolehkan adalah seorang laki-laki gitu, karena pada hakikatnya kan perempuan itu yang dianjurkan atau disarankan oleh Nabi adalah untuk berada di rumah untuk menjalankan aktivitas rumah tangga seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan ujian pada saat ini. Terima kasih kepada Bu Bibik yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hadis ya, kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.